Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan begitu banyak kenikmatan. Sekiranya kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kalian menghitung-hitung nikmatku yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Kalian tidak dapat menghitungnya. Dan nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Jamaah salat maghrib dan isya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi ya. Dan kita masih berada juga di bulan Syawal ya, pada penanggalan 25 Syawal kalau tidak salah ya. Tinggal beberapa hari lagi kita akan berpindah kepada bulan berikutnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan juga yang istimewa ya, yang luar biasa pahalanya di bulan Syawal ini, yaitu puasa Syawal ya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana siyamud dahri." Ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ya secara sempurna, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya itu seperti orang yang berpuasa 1 tahun ya. Begitu banyak lagi kemuliaan-kemuliaan ya yang bisa kita dapatkan di bulan Syawal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ya, tema atau judul ta'lim pada malam hari ini adalah 6 sebab rezeki yang dijamin dalam Al-Quran maupun hadis kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Hud di ayat 6-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada suatu makhluk yang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Meskipun demikian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meski rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada usaha dan sebab-sebab yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang membuka pintu rezeki. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 poin. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahan yang ada di dalam hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepada orang yang bertakwa itu, akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Menurut Imam Ibn Katsir, ya, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bertakwa akan selalu mendapatkan jalan keluar dari kesulitan dalam hidupnya. Dan juga rezeki yang dimaksud bukan hanya berupa materi, ya, akan tetapi juga berupa ketenangan jiwa, solusi dalam masalah dan keberkahan di dalam kehidupan. Itu rezeki yang dimaksud. Dan juga Imam As-Sa'di menambahkan bahwa ketakwaan berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika seseorang benar-benar bertakwa, Allah akan memudahkan segala urusannya. Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahannya. Allah memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Itu poin yang pertama, ya. Sebab datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang kedua adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan baginya, ya. Allah akan cukupkan rezeki kepadanya. Dan tawakal juga yang dimaksud dalam sini bukan berarti kita hanya bertawakal, tidak melakukan usaha. Karena tawakal yang dimaksud adalah tawakal yang harus dibarengi dengan usaha. Tawakal yang harus disertai dengan ikhtiar. Sebagaimana dalam sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqan tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair." Ya, sekiranya seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki, ya, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung, ya. Burung yang di pagi harinya keluar mencari rezeki dalam keadaan lapar, ya. Kemudian dia pulang dalam keadaan kenyang, ya. Dalam hadis ini, ya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar, harus disertai dengan usaha, ya. Bukan saja kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita tidak berikhtiar atau tidak kita berusaha untuk mencapai rezeki. Bukan itu yang dimaksud.
Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ya menjelaskan bahwa tawakal bukan berarti meninggalkan usaha dia, akan tetapi berusaha dengan sepenuh hati dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dengan cara yang tidak ia sangka-sangka. Itu poin yang kedua, yakni bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang ketiga, yakni memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah di mana seorang Imam Hasan Al-Basri, beliau didatangi seseorang, ya, dia mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia mengatakan, ya Imam, dia mengadu pada saat itu musim paceklik, ya, musim di mana kekeringan, ya, kelaparan melandanya. Dia mengadu. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi datang orang yang kedua, ya Imam, doakan saya, ya, saya miskin, ya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang ketiga datang mengadu kepada Nabi datang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Imam, saya ingin doakan saya agar saya diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Hasan Al-Basri lagi menjawab, istaghfirillah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendengar, ya, jawaban yang satu dengan berbagai macam pertanyaan, berbagai macam pengaduan, ya, As-Sa'di bin Saibah, dia berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Imam, orang yang datang kepadamu itu mengadu dengan berbagai nasib, ya, tetapi engkau menjawabnya dengan satu jawaban saja, istaghfirillah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, saya tidak menjawab ini dari pribadiku sendiri, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Nuh di ayat 10 sampai 12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ya, maka aku katakan kepada mereka, memohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wal banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan akan membanyakkan harta kalian dan anak-anak kalian, serta mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Di dalam tafsir, menurut Imam Al-Qurtubi, ya, ayat ini menjelaskan bahwa istighfar dan taubat adalah sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam bentuk rezeki, ya, ketenangan hidup dan keberkahan dalam keluarga, atau ketenangan as-sakinah di dalam keluarga. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwa dosa dapat menjadi penghalang pintu rezeki, ya, sementara istighfar itu membuka kembali pintu-pintu rezeki yang ditutup, ya. Oleh karena itu, memperbanyak istighfar adalah cara yang efektif untuk melapangkan rezeki. Itu poin yang ketiga yang Allah janjikan, ya, sebab
rezeki datang kepada kita. Yakni memperbanyak istighfar. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang keempat adalah menjalin tali silaturahim. Ya. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata fi atharihi, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa fi atharihi falyasil rahimahu." Ya. Barang siapa yang ingin dilapangkan, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Menurut Imam An-Nawawi, ya, mempererat tali silaturahim bukan hanya tentang hubungan keluarga, tetapi juga hubungan baik, ya, dengan sesama manusia. Silaturahmi, ya, mendatangkan keberkahan di dalam hidup, ya, termasuk kelapangan rezeki dan panjang umur yang bermakna kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Ya, dalam hadis ini terdapat dua pendapat. Ya, adapun pendapat yang pertama, dia mengatakan yang dimaksud dengan diluaskan rezekinya atau dipanjangkan umurnya itu sesuai dengan konteks hadisnya. Memang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Itu pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya adalah di dalam hartanya, ya, di dalam rezekinya itu penuh dengan keberkahan, ya, dan dipanjangkan umurnya yang dimaksud dengan kehidupannya itu penuh dengan kebaikan, ya, Allah ridho kepadanya, Allah berikan keberkahan kepadanya. Itu poin yang keempat. Ya, adapun poin yang kelima, berinfak, ya, dan bersedekah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbatin. Kaifa lagi ayatnya? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin abad sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Perumpamaan, ya, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih, ya, yang menumbuhkan 7 butir, ya. Pada setiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan juga di dalam hadits qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfiq ya bani Adam, unfiq alaik." Ya. Berinfaklah kalian ya anak cucu Adam, ya, maka aku akan berinfak kepada kalian. Ya. Menurut Ibnu Katsir, ya, ayat yang tadi itu menjelaskan bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, akan tetapi justru menambah, ya, dan Allah melipat gandakan kepada Allah akan melipat gandakan harta yang telah kita infakkan. Dan juga Imam As-Sa'di, ya, menambahkan bahwa orang yang bersedekah akan mendapatkan rezeki dalam bentuk keberkahan, ya, keberkahan dalam hartanya, ya, ketenangan jiwa, ya, dan juga balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Ya. Itu poin yang kelima, berinfak. Ya. Adapun poin yang keenam atau poin yang terakhir, ya, beribadah, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Thaha ayat 132,
Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, ya, kami tidak meminta rezeki kepada kalian. Nahnu narzuquk, ya, kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa rezeki adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan salah satu cara mendapatkannya adalah dengan mendirikan salat, ya, dan ibadah lainnya, ya. Allah Subhanahu wa taala la nas'alu rizq. Kami tidak meminta rezeki kepada kalian, akan tetapi nahnu narzuqukum. Kami akan langsung memberikan rezeki kepada kalian, ya. Dengan kita memerintahkan keluarga kita untuk mendirikan salat, ya. Ya, itu ya. Kemudian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, mintalah kepada Allah, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Niscaya Dia akan memberikan apa yang kita minta. Jamaah salat maghrib dan isya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menggabungkan semua keenam ini, ya, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita bertawakal kepadanya, ya, dengan sudah melakukan usaha atau ikhtiar, ya, dan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalin tali silaturahim, berinfak dan bersedekah, ya. Dan yang terakhir beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengumpulkan 6 poin ini, niscaya Allah akan memberikan kepada kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Baik, mungkin ini yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran ala husni ihtimaikum wa ihtimamikum wa jazakumullahu khairan. Kami tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.